Shalom, kali ini kita akan merenungkan tentang memuaskan hasrat Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 3. Setiap orang yang hidup menginginkan hidup bahagia. Banyak orang mengejar kekayaan dan kedudukan untuk mencapai kebahagiaan. Ada pepatah, muda hidup foya-foya, tua mati masuk surga. Tapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya mempunyai itu apa? Tuannya, pemiliknya, atau mempunyai. Orang miskin itu tidak berdaya atau tidak berbuat apa-apa. Apa sih yang dimaksud dengan miskin? Ini versi panjangnya daripada di menit yang kapan hari itu. Ketika orang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka orang itu akan menjadi milik Kristus. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kalau kita menjadi milik Tuhan, berarti apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ini yang dimaksud miskin di hadapan Allah, karena kita hanya melaksanakan yang Tuhan mau. Orang yang jadi milik Allah mempunyai prinsip yang ada di Roma 14 ayat 8. Sebab jika hidup kita untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan, jika baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau kita hidup bagi Tuhan, artinya yang dikatakan di Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu kedagingannya. Di dalam daging ada dua unsur yang mampu menyekat manusia menjadi jahat, yaitu hawa nafsu dan keinginan. Hawa nafsu dan keinginan menyatu dalam daging yang akan melahirkan yang ada dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21, bisa dibaca sendiri nanti. Maka itu sebabnya Paulus berkata pada jemaat di Kolose supaya mematikan dan membuang segala perkataan daging, seperti dikatakan di Kolose 3 ayat 5 dan 8. Demikian juga dia juga mengajarkan ke jemaat di Roma, seperti yang dikatakan di Roma 13 ayat 13 sampai 14. Kenapa sih kita harus mematikan daging? Yang pertama, karena hidup kita menurut daging dan memikirkan keinginan daging, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 5a. Karena hidup menurut daging adalah maut, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 6a. Karena hidup menurut daging adalah perseteruan dengan Allah, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 7. Dan yang terakhir, karena hidup menurut daging tidak berkenan di hadapan Allah, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 1-2 mengatakan, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Gimana sih orang yang miskin di hadapan Allah itu memposisikan diri, yaitu seperti tuan dan hamba, seperti dikatakan di Lukas 17 ayat 7-10. Apa sih yang dilakukan oleh hamba? Yang pertama, memiliki loyalitas, seperti yang dikatakan di Lukas 17 ayat 8. Punya loyalitas itu kayak apa sih? Yang pertama, memenuhi apa yang Tuhan mau. Tuhan mau apa, ya itu kita lakukan.
Nah, karena itu kita juga harus mengendalikan diri. Dan yang terakhir, memuaskan hasrat Tuhan. Contohnya, ketika aku lapar, orang asing, telanjang, sakit dalam penjara. Maksudnya ini Yesus yang ada di Matius 25 ayat 40. Yang ayat lengkapnya itu gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebaliknya beda dengan orang muda yang kaya. Seperti yang dikatakan di Matius 19 ayat 16 sampai 26 yang sudah dibahas sebelumnya itu. Yang malah disuruh menyerahkan dirinya pada Tuhan, tapi dia malah berpaut sama hartanya itu. Terus yang kedua, apa yang dilakukan oleh hamba, yaitu melakukan tugas sebagai kewajibannya, seperti yang dikatakan di Lukas 17 ayat 9. Contohnya apa? Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. Karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan bagiku atau kepadaku. Terus yang terakhir, apa sih yang harus dilakukan oleh hamba? Yaitu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena tugas adalah kehormatan. Pelayanan itu juga kehormatan bagi kita, karena kita itu diberi wewenang Tuhan untuk melayani Dia. Siapa sih kita kok dikasih wewenang untuk melayani Dia? Seperti yang katakan di Lukas 17 ayat 10. Contohnya di perumpamaan tentang talenta yang ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini ceritanya ada orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, sama 5 talenta. Yang 1 talenta ini tambah disembunyiin maksudnya, sehingga itu dibilang sama tuannya itu sebagai hamba yang jahat karena nggak mau melakukan pekerjaannya atau malas. Kalau yang 2 talenta ya tambah disimpan gitu. Itu juga dibilang hamba yang jahat. Tapi yang 5 talenta malah dikembangkan jadi 10 talenta, 2 kali lipat atau cuan. 5 talenta itu lah yang diinginkan sama tuannya itu, sehingga dia diperbolehkan untuk turut dalam kebahagiaan tuannya, yaitu ikut pesta sama tuannya. Terus apa sih yang disediakan Tuhan? Seperti yang katakan di Lukas 17 ayat 8b dan Lukas 18 ayat 28 sampai 30, yaitu upah. Upahnya itu apa? Ada di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Garis bawah ya, memenuhi segala keperluan, bukan keinginan. Kalau diulangi lagi, terakhir, memenuhi segala keperluan, bukan keinginan. Karena keinginan itu nggak selalu harus dipenuhi sekarang, bisa dipenuhi kapan lagi gitu. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. See you. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini.